Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di podcast LMK. Celoteh manja bareng LMK. Teman-teman, di sini kita udah kedatangan tamu nih dari PPS Kebon Baru. Di sini ada ketuanya dan para anggotanya. Yuk kita kenalan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Santosya, warga RW 01 di Kelurahan Kebon Baru, dan saya sebagai ketua daripada PPS. PPS adalah panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan. Terima kasih. Dan di sini udah hadir anggotanya yaitu Mbak Selvi. Silakan Mbak Selvi. Perkenalkan, saya anggota PPS bagian Tarli RW 6 dengan nama Septian Reini. Nah, di sini teman-teman pasti udah pada tahu kan PPS itu apa, yaitu panitia pemungutan suara. Nah, di sini kita akan bareng-bareng bahas tentang pemilihan umum. Di sini Pak Imam tahu masalah pemungutan suara nanti mungkin akan banyak nih terjadi masalah, mungkin yang nggak masalahnya nggak begitu rumit, cuman kan harus kita sikapilah gitu ya, harus kita benar-benar apa sih nih yang harus kita perbuat ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas sedikitnya tentang pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Nah, kira-kira kapan sih Pak tanggal pemilu itu? Pemilu itu diadakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Oke, jadi mungkin tidak ada perubahan ya Pak ya? Ya, betul. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, sesuai jadwal dan semuanya lancar ya Pak? Ya. Tidak ada hambatan ya? Insya Allah. Dan pastinya ini pesta rakyat ya Pak? Betul. Seluruh rakyat ini dari Sabang sampai Merauke lah, betul. Seluruh Indonesia pasti akan melaksanakan pemungutan suara pemilu ini. Terutama yang berusia 17 tahun. Ya, dan apa sih tugas dari PPS Kelurahan itu? Bapak. Bentuk KPPS, Ya. yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Setelah itu kita sebagai PPS adalah mengumumkan data pemilih sementara. Setelah itu menerima tanggapan masyarakat ya, misalnya ada yang kurang atau ada yang belum terdata, banyak lah gitu. Iya. Nah, setelah itu kita tampung, nah, kita akan melaporkan ke PPK, langsung PPK ke kota, ke KPU kota Jakarta Selatan. Setelah itu masuk lagi data pemilihan, pemilih sementara, perubahan. Ya. Setelah itu ada tanggapan masyarakat lagi. Kita olah lagi menuju ke DPSHP atau nanti setelah itu menjadi DPT. DPT itu data pemilihan tetap dan itu tidak bisa diganggu gugat, jadi tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ya. Seperti itulah paling tidak garis besar daripada tugas daripada PPS. Oke. Jadi untuk sampai saat ini berarti DPT sudah selesaikah atau masih ada perubahan-perubahan? Sebenarnya kemarin pada tanggal 1 ya, ya 1 Juni ini kita melakukan DPSHP akhir, jadi akan menuju DPT. Ya, jadi di situ diumumkan bahwasannya terjadi perubahan, misalnya ada penambahan, dan itu perubahan dan penambahan itu akan diketok palu pada tanggal 21 Juni. Jadi diharapkan sebelum tanggal itu belum terdaftar itu ada penambahan ekstra.
Jadi diharapkan sebelum tanggal itu kalau bisa disampaikan ke kita atau nanti ke KPK atau langsung ke KPU Kota. Berarti akhir dari DPT ini adalah di tanggal 21 Juni. Iya, betul. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih Pak, apa aja sih Pak kendalanya? Mungkin kendalanya masalah DPT itu ada nggak sih kendala-kendala yang dialami untuk pendataan pemilih ini Pak? Sebenarnya kendalanya banyak ya, tapi itu nggak terlalu rumit ya. Mungkin kalau saya jelaskan masih maksudnya agak sedikit apa ya? Ada data yang orang yang ya pegang, bukan gini atau... maksudnya karena saya tidak terlalu berkecimpung ke tarlihnya biar anggota saya nih lagi bagian tarlih betul. Mbak Selvi bisa menjelaskan. Iya. Ya, untuk yang pemilihan umum ini di lapangan kan kita sudah ambil alih ke Pantarli. Dari Pantarli itu dia yang mendata semua yang ada di lapangan. Yang ditemui itu biasanya kendalanya tuh kayak yang meninggal, tapi masih terdata di daftar pemilih sementara. DP4. Ya, di DP4. Ya, jadi itu nanti bisa diolah, bisa dihapus ya untuk bisa. Ya. Yang dihapus itu nanti TMS sama ya, tidak memenuhi syarat. Di antaranya ada meninggal. Nah, meninggal itu nanti dihapus dengan adanya bukti surat akte kematian. Nah, yang dilaporkan bentuk aslinya nanti kita TMS langsung kalau sudah ada buktinya. Selanjutnya tuh di lapangan juga ada yang namanya di sini tapi tinggalnya nggak di sini. Itu kan Mbak Selvi, kalau misalkan ya surat kematian ini hanya dari pihak puskesmas atau dari rumah sakit, atau kita sampai di tingkat kelurahan harus diterbitkan aktenya dulu, gimana tuh? Kalau untuk di kita syaratnya sih dari puskesmas bisa, yang lebih baiknya dari akte kematian itu, jadi kita nggak bertanya-tanya lagi. Nanti kita tuh juga biasanya ada koordinasi dengan Dukcapil. Jadi dari yang tadi ambil ini akte-aktenya kita kumpulkan, nanti kita konfirmasi lagi ke Dukcapil apakah data itu benar sudah meninggal. Ada tambahan ada sedikit. lagi Pak? Ya. Jadi gini, sebelum sebenarnya ada kendala di proses akte kematian, karena banyak di warga kita tidak melaporkan atau tidak membuat akte kematian, sehingga itu akan sangat menyulitkan dari pihak Dukcapil. Akhirnya pihak KPU Kota bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, langsung di atasnya Dukcapil Kelurahan. Jadi mereka akhirnya berkolaborasi atau membuat suatu formula untuk bagaimana sih maksudnya yang TMS kematian ini bisa terlaksana. Akhirnya mereka bekerja sama, yaitu dengan menerbitkan kayak sebuah surat gitu yang nanti ditangani oleh pihak RT atau keluarga, yang nanti dikumpulkan, nanti diserahkan kepada Bu Lurah, atau kebetulan kita Ibu Lurah ya. Jadi nanti Bu Lurah yang akan membuat surat ke KPU Kota bahwa dia sudah meninggal. Satu surat ya Pak ya? Iya, satu surat ya, dengan bukti-bukti. Tapi di situ ada kendalanya, karena apa yang kita serahkan ke KPU Kota ternyata di Dukcapil itu masih terdaftar gitu. Karena ahli warisnya belum lapor. Iya, belum lapor gitu. Nah, karena kendala-kendala itu akhirnya mereka berkolaborasi bersama. Akhirnya dibentuklah kayak sebuah kerjaan atau gimana. Akhirnya itu Dukcapil dengan KPU Kota akhirnya bekerjasama, akhirnya itu jadi bisa terlaksana. Buat itu harus TMS gitu. Oke, berarti memang bagi warga yang sudah meninggal nih Pak ya, saudaranya harus cepat membuat akte kematian di kelurahan. Betul. Ya Pak ya. Ada lagi kendala lain Pak tentang DPT ini? Paling tuh dari Pantarli yang tadi saya bilang sebelumnya, ada yang dia tinggal di sini, ada yang dia alamatnya di sini, tapi tinggalnya nggak di luar dari Jakarta, Tapi kita tuh konfirmasi ke Pak RT. Jadi gimana solusinya? Karena dari Pak RT itu kebanyakan Pak RT mengetahui, tapi ada juga yang tidak mengetahui. Cuma karena pengalaman sebelumnya dalam pemilu, bagi yang tinggalnya tidak di sini namun alamatnya di sini masih memilih, jadi kita berkoordinasi sama Pak RT-nya ini,
tetap didata sebagai dia pemilih, namun buktinya itu ada yang kita serahkan ke Pak RT dengan tanda tangan Pak RT. Karena ya, jadi Pak untuk RT memuatkan menyatakan itu bahwa saat pemilu dia datang biasanya. Ya, Seperti iya. itu. Apa yang dibutuhkan PPS nih Pak dari tingkat kelurahan kepada kelurahan? Jadi apa sih yang Bapak butuhkan di sini itu? Bisa diungkapin Pak? Kalau Apa aja support sih? sebenarnya Supportnya sih gitu. untuk kelurahan atau Apakah pihak sudah RW mensupport? itu sebenarnya sudah maksimal sekali buat Ya, kita. alhamdulillah ya, Pak. Kita bersyukur sekali gitu loh. Oke. Kita punya Bu Lurah yang apa namanya membantu sekali gitu, support sekali Bu Lurah. Bu Sekel terutama ya, dia juga bagian dari PPS, sekretariat PPS gitu dengan Bu Mike. Kita tuh ada selain kita anggota PPS yang non ASN, ada juga anggota PPS yang ASN, yaitu Bu Sekel, Bu Eti, terus Bu Mike sebagai bendahara dan Pak Rahmat sebagai anggota. Oh ya. Gitu, jadi mereka support. Nah itu dari pihak kelurahan ya dengan disediakannya Rudin gitu loh. Terus fasilitas kita gitu. Sedangkan RW, itu RW sangat membantu dari awal. Ya, alhamdulillah. Bener, dari mulai dia pemilihan Pak Tali, gitu, terus juga dia di lapangan juga membantu RT RW, waduh. Jadi pertanyaan terakhir kali ya. Siap. Ini kira-kira apa sih harapan PPS Kebon Baru untuk suksesnya pemilu di tahun 2024? Dengan nih harapannya nih. Harapannya sih kita sebagai penyelenggara ya maunya tuh banyak ya, selain juga kita berharap sukses ya, itu kan akhirnya sukses ya. Yang penting kita banyak dibantu lah karena kita 3 orang gitu kan, ya enggak. Dan juga masing-masing kita punya kesibukan. Maksudnya dibantu artinya ini hajatan Nusantara atau nasional gitu, otomatis dari pihak mungkin dari maksudnya bantuan mereka sudah maksimal, tapi kalau bisa gitu. Ini perjalanan kita masih panjang gitu. Ya, jadi bantuannya bukan hanya pada saat awal ya, tapi juga nanti pada sampai akhir pelaksanaan nanti gitu loh. Gitu, karena ini hajatan bersama, jadi ayolah gitu loh. Kira-kira Mbak Selvi bisa menambahkan apa sih harapannya agar suksesnya pemilu ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, kalau saya sih sama ya kayak Pak Iman, karena kita posisinya di Kelurahan Kebon Baru ya, adanya Lurah, RW, LMK, dari PPS sendiri, dan kita bahu-membahu ya, benar. Bareng-bareng deh kita sukseskan ini pemilu ya. Kalau satu aja sudah oleng kan nggak bisa gitu ya. Karena kita tim ya. Kita tim gitu kan, kita membawa nama baik juga nih Kebon Barunya, agar pemilunya sukses, aman, lancar, demokratis gitu kan ya. Tanpa adanya yang hal-hal buruk yang tidak kita mau. Benar, gitu. Benar. Karena itu yang pertama kita sadari bahwasannya kita sebagai yang ditunjuk atau sebagai PPS ini adalah karena kita membawa kelurahan. Ya. Itu yang kita jaga sekali gitu. Walaupun kita di sininya ada mungkin kendala misalnya dalam hal pendataan atau intern macam-macam lah dari pihak RW atau dari pihak mana, yang penting kita jaga bahwa kita membawa atas nama kelurahan. Dan itu udah saya jaga-jaga ya. Iya, kita laporan kepada Bu Lurah bahwa kita benar-benar menjaga gitu. Sampai-sampai ini buat informasi bahwa kita walaupun saya baru di tingkat di PPS ini ya, di tingkat kelurahan alhamdulillah, Kelurahan Kebon Baru di tingkat kecamatan alhamdulillah namanya ya ada lah gitu. Mereka pada segen lah sama kita gitu loh. Gitu loh, karena kita banyak membantu ya, banyak ada lah kontribusi kita terhadap mereka gitu loh. Jadi kita benar-benar di kecamatan tempat kita benar istilahnya satu yang dihargai lah. Ya, alhamdulillah. Gitu. Terus masalah ini Pak, OP-nya nih Pak, sesuai nggak nih Pak? Kita ngomongnya masalah OP nih. Oh gitu ya. Sensitif banget ya. Masalah OP nih, gimana nih Pak nih? Sesuai nggak sama yang tiap hari dijalankan? Apalagi nanti menjelang pemilu ini lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dijalankan kan? Gimana tuh Pak masalah OP Pak?
Kalau OP karena kita tugas ya, bukan kerja Betul, ya. ini ya, iya betul. Karena kita tugas bukan kerja. Kalau pegawai kan udah UMR. Iya, Ya. gitu. Kalau kita kan tugas ya. Betul. Nah, jadi dari awal pun sudah dikasih tahu prosedurnya apa yang kita kerjakan, Iya. dengan fee-nya berapa, ya. Jadi kita enjoy aja sih. Oh, Iya, karena ini tugas negara gitu. Iya, Beda sama pekerja. nah, Jadi di, kita di ya hari udahlah. udah semangat 45 nih. Betul. Sudah ini harus sukses nih pemilu. Gitu. Betul. Itulah tugas dari PPS. Kita insya Allah mendukung ya teman-teman semuanya. Ya harus. Apalagi dari LMK, mudah-mudahan teman-teman juga sedia support semaksimal. Oh iya, dari awal juga LMK terima kasih Iya. kepada ketua juga kepada anggota yang banyak mensupport gitu loh. Oke. Mungkin sedikitnya kita sudah mengetahui apa sih secara besar garis besarnya PPS tentang pemilu, Betul. kapan melaksanakan pemilunya. Mudah-mudahan teman-teman udah paham, udah mengetahui. Dan tambahan Bu, Silakan. misalnya ada yang masih mengganjal atau kurang, silahkan mendatangi Ya, silakan mendatangi kantor PPS Sekretariat di rumah dinas. Di mana Kak alamat? Rumah dinas mana? Di RW? Jalan Kampung Dalam 4 nomor 17. Ya, RW 14. RW 14. RW 14. Gitu aja teman-teman. Sampai di sini podcast kita bersama dengan PPS Kebon Baru. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.